Sudah siap belajar semua kah? Silakan dikeluarkan buku matematikanya. Sudah. Ketua kelasnya Matthew, silakan pimpin teman-temannya, salam, tepuk PPK, baru berdoa. Silakan. Ya mari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasionalisme, kemandirian, gotong royong, integritas, PPKIS. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Silakan berdoa dulu. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang kita mulai belajar ya. Kita masuk ke bab 3. Nah, bab 3 materi yang pertama adalah relasi. Jadi bab 3 itu kalau kalian lihat di daftar isi, itu isinya adalah relasi dan fungsi. Nah, kita bahas satu-satu dulu. Kita bahas yang relasi. Jadi kita bahas relasi, penyajiannya dalam diagram panah dan pasangan berurutan. Nah, selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama menyatakan relasi dalam bentuk diagram panah. Yang kedua, menyatakan relasi dalam himpunan pasangan berurutan. Seperti biasa, ada penilaian. Nah, penilaiannya kan pertama penilaian sikap. Yang kedua, ada keterampilan. Yang ketiga, ada nilai pengetahuan. Nanti kalau sempat kuis, berarti ada nilai pengetahuan hari ini. Kalau nggak sempat kuis, berarti di pertemuan selanjutnya. Ada yang tahu manfaat relasi dalam kehidupan sehari-hari? Nih, manfaat relasi di kehidupan sehari-hari. Jadi, nama lain dari relasi adalah hubungan. Contohnya nih, ada silsilah keluarga. Nah, jadi Sudibyo dengan Nur Hasanah ini saling berelasi. Nah, mereka adalah suami istri, kemudian punya anak. Nah, ini juga saling berelasi. Anaknya namanya Nandin dan Indra Kurnia. Nah, dan seterusnya. Nah, ini namanya relasi di kehidupan sehari-hari. Paham? Selanjutnya, masih ingatkah kalian tentang himpunan? Dipelajarin kan kelas 7? Agak lupa. Ya, jadi memang materi himpunan itu kalau pembelajaran secara tatap muka aja kadang masih kesulitan. Apalagi kemarin kalian online ya belajarnya ya. Selanjutnya, perhatikan permasalahan berikut ini. Nah, ini jadi nanti ada 2 LKPD. LKPD yang pertama tentang menu makanan di kantin. LKPD yang kedua tentang ini. Jadi nanti tiap kelompok punya LKPD yang berbeda. Di akhir nanti kita bakal tukar-tukaran. Kita bakal lihat jawaban. Nah, jadi sebelum kalian baca ini, Ibu mau bagi kelompok. Seperti biasa, satu kelompok terdiri dari 4 orang. Ibu ambil yang berdekatan aja. Ini berarti 1, 2, 3, 4. Jadi satu kelompok ya. 1, 2, 3, 4 jadi kelompok 2. Nih bertiga nanti ditambahin 2 orang di belakang. Jadi kelompok 7. Ini 1, 2, 3, 4 jadi kelompok 8. Kenapa? Sama-sama ngerjainnya. Ya. Sebelum kalian kerjakan kita bahas dulu nih permasalahan di depan. Yang lain suaranya ya, fokus dulu ke depan. Ayo lihat dulu ke depan yang lain. Lihat dulu ke depan itu kelompok 2. Lihat dulu ke depan kelompok 2. Ya. Nah, jadi ini ada salah satu LKPD yang dapatnya bentuknya seperti ini. Jadi ada Rania mempunyai 2 kotak masing-masing berisi yang kotak pertama 4 angka bilangan asli. Tahu ya bilangan asli berapa aja? Tahu kan? Nggak tahu bilangan asli? Yang dimulai dari 0 itu bilangan apa? Caca. Kalau dimulai dari 1? Asli. Kemudian kotak kedua berisi 3 bilangan genap pertama. Tahu kan bilangan genap? Nah, kemudian mereka mau menghubungkan antara angka di kotak pertama sama angka di kotak kedua.
tapi punya aturan. Aturannya harus lebih dari. Nah, jadi hati-hati. Angka di kotak pertama harus lebih dari dengan angka yang di kotak kedua. Jadi nanti kalian hubung-hubungkannya pakai panah. Ada yang punya pertanyaan masalah yang ini? Nggak ada? Bisa? Kenapa? Kenapa? Iya, dihubungkan dengan ketentuan lebih dari. Hati-hati kalau kalian menghubungkan, jangan sampai tertukar dengan yang kurang dari. Jadi dipikirkan benar-benar ini hubungannya kurang dari atau lebih dari. Yang angka pertama apakah lebih dari dengan angka kedua? Seperti itu. Silakan dikerjakan. Boleh milih satu, boleh lebih dari satu, boleh tidak milih apapun. Boleh nggak milih apapun tuh? Gak apa-apa. Ya, kalau nggak pernah beli nggak apa-apa, kosongkan aja. Namanya Mana? Sudah dihubung. apakah yang menghubungkan antara siswa dengan modul? Maksudnya? Tadi kan kalau yang di papan tulis aturannya lebih dari antara satu dengan yang lain. Kalau antara Kaila dengan pisang goreng tadi apa? Antara Kela dan pisang goreng. Jadi satu. Bukan, kalau yang tadi di depan kan lebih dari. Kalau yang ini kira-kira antara Kaila dengan pisang goreng itu hubungannya apa? Apa? Coba. Cuma teman. 1, Bukan, hubungan itu kalimat. Misalnya warna favorit atau hewan kesukaan, kayak gitu-gitu. hubungannya. Ya itu Oh, tadi. ini yang kayak himpunan waktu itu loh. Kira-kira ini apa kalau antara Kaila dengan pisang goreng? Kalau dengan pisang goreng Manusia dengan makanan. enggak makanan favorit bener sudah. Ya, makanan favorit atau makanan kesukaan nih? Oh, berarti tinggal tulis gitu aja. Iya. Tiap nulis. Iya. Satu lagi. Nggak usah, aturannya apa? Aturannya yang makanan kesukaan gitu aja. Nulis aja rebutan. Kan gantian. Ada poin. Apa? Poin. Poin apa? 500 perak atau enggak. Gua nanya. Buat apa? Boleh pakai diagram pen? Apa? Diagram pen, kita nggak bikin diagram pen. Siapa yang mau bikin diagram pen? Ini sudah ada lingkarannya di sini. Diagramnya tuh kayak Ngapain gimana? kamu bikin lagi? Ya kan tapi itu betul aja kok kalau kita ada namanya diagram pen. Kita nggak bikin diagram pen. Ini bikinnya diagram panah. Sekarang semuanya perhatikan ke depan ya. Semuanya perhatikan ke depan, berhenti menulis waktu diskusinya sudah habis supaya jam istirahat kalian tidak terpotong. Sekarang kita cukupkan dulu mengerjakannya. Silakan kalian tukar LKPD-nya dengan kelompok di sebelahnya. Nggak apa-apa, kalau nggak selesai nggak apa-apa, tukar aja. Sudah ditukar? Nah, sekarang kalian perhatikan diagram panah yang dari kegiatan 1 yang teman kalian bikin. Iya. Ada yang tahu bedanya antara punya kalian dengan teman sekelompoknya? Kenapa, Sukma? Selain itu, ada yang punya tanggapan berbeda? Kalau diagram panahnya yang kalian lihat, bagaimana bentuk-bentuk panahnya? Lebih simpel. Terus ada lagi yang punya jawaban beda? Bagaimana diagram panahnya? Kenapa? Ada apa sih namanya ini? Hubungan antara A dengan B. Iya. Ada lagi yang punya jawaban beda? Ibu minta salah satu kelompok untuk menggambarkan diagram panah dari punya teman kalian. Ada yang mau? Iya, di papan tulis.
Ya, coba kelompoknya Sukma. Kelompok 6 tadi bikin diagram panah tentang angka. Nah, untuk yang makanan kesukaan, ada yang mau bikin diagram panahnya? Makanan kesukaan. Boleh dari kelompok 4 ya. Silakan maju. Nah, sekarang perhatikan dari jawaban teman kalian. Nah, kita periksa yang ini dulu. Apakah semuanya sudah sama jawabannya seperti ini? Ada yang punya jawaban berbeda? Dari kelompok 1 mungkin mau nambahin, kenapa? Ada apanya? Coba satu orang maju sini. Tadi P ke Q apa hubungannya? Ada yang punya jawaban berbeda lagi? Ya, jadi ini tambahan dari kelompok 1 ya, benar kelompok 1. Kalau antara P dengan Q itu diminta hubungannya. Atau di poin nomor 5C diminta buatlah panah yang menghubungkan himpunan P dengan himpunan Q. Jadi harus ada seperti ini. Dan diberi nama aturannya lebih dari. Selanjutnya, yang kedua, ini tentang makanan kesukaan. Apa ada yang berbeda? Jawabannya? Ada yang bentuknya sama. Coba perhatikan titik-titiknya yang di sini. Apakah semuanya sama atau beda? Bedanya kenapa? Kelompok 5. Bedanya kenapa? Selain beda orang, apa yang bikin beda? Perbedaan selera. Perbedaan selera. Terus apa lagi? Panahnya ada yang beda nggak? Apakah di himpunan B semuanya dapat panah di yang kalian periksa? Ada yang tidak dapat. Jadi ciri-ciri himpunan, ciri-ciri dari diagram panah yang relasi. Nah, jadi tidak masalah jika ada di himpunan A yang tidak punya pasangan di himpunan B. Juga boleh kalau di himpunan A memiliki lebih dari satu pasangan di himpunan B. Ada yang punya pertanyaan? Nggak ada. Oke, kalau gitu, kalau kalian sudah lihat jawaban dari temannya, silakan dikembalikan lagi. Ini kamu memet. Sudah semua? Nah, sekarang kita coba tarik kesimpulan dulu. Tadi kan ada relasi, kita sudah bikin 2 penyajian. Yang pertama namanya apa tadi? Diagram panah. Yang kedua? Himpunan pasangan berurutan. Ya benar, jadi relasi bisa disajikan dalam diagram panah dan himpunan pasangan berurutan. Bisa juga dalam bentuk lain, tapi nanti kita bahasnya di pertemuan selanjutnya saja. Nah, kemudian tadi ciri-ciri himpunan pasangan berurutan bagaimana? Harus berpasangan, kemudian harus berurutan. Jadi harus berpasangan dan harus berurutan. Dari pelajaran yang tadi, kira-kira apa yang kesulitan yang kalian kerjakan? Gak ada. Hebatnya. Apa yang kesulitannya di mana? Di mana? Mencari ciri-ciri. Kenapa, Sukma? Ini menuliskan relasi yang ini ya. Apalagi yang kesulitan? Kenapa? Semuanya sulit, Matthew. Nah, karena tadi kan seharusnya ada proses penilaian pengetahuan atau kuis, tapi karena waktunya sudah habis, kita nggak bisa kuis. Maka nanti kita coba mengerjakan kuisnya di pertemuan selanjutnya saja. Kemudian ada yang punya pertanyaan atau tidak? Sudah bisa semua? Sudah paham semua? Sudah. Kalau sudah, silakan kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa, kemudian salam, baru kalian boleh istirahat. Silakan ketua kelas. Syukur teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tunggu sebentar. Tadi kan biasanya kan ada kelompok terbaik. Nah, hari ini Ibu mau pilih 3 aja sudah ya. Nah, kelompok terbaik pertama yaitu kelompok 1. Ya, kenapa? Karena tadi mereka bikin diagram panahnya lengkap, ada aturannya nih yang lebih dari mereka buat. Sedangkan tadi Ibu lihat kelompok lain tidak ada yang buat. Silakan kalau gitu Matthew salam, kemudian kalian boleh istirahat. Berdiri. Yang memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalian boleh istirahat ya sampai bel nanti baru masuk pelajaran